Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa, dini hari nanti jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat ada derby di Italia. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway berhadiah jersey ketiga Inter musim ini dengan cara menebak skor akhir derby di Italia. Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat Instagram gua @cekinggita. Nah, untuk cerewetin Inter hari ini, gua pengen ngobrol-ngobrol dengan fans Juventus nih, dengan teman-teman dari Suara Juventini. Kita akan nyerewetin bareng partai Inter lawan Juventus. Oke deh, yuk langsung aja kita ngobrol. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat malam teman-teman. Ini ada Mas Adi dan Mas apa panggilannya, Mas Suryo ya, atau apa Mas Iya, panggilannya? apa aja sih Suryo sih biasa. Panggilannya biasa Mas Suryo. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak dari Suara Juventini ya. Oh, iya iya benar Ya, benar benar betul. benar. Sebelum apa namanya tadi, sebelum konten ini gue sempet liatin dulu YouTube Suara Juventini. Selain YouTube ada di mana sih? Main apa biasanya bersuaranya di mana? Sosial media lainnya? Ya untuk sementara YouTube. ini kita YouTube-nya dulu aja gitu Mas. Untuk Suara Juventus ini Twitter, Instagram nggak ada sama sekali. masih dalam proses on progress kita. Tapi akun dibuat nggak sih? Gue belum sempet nyari IG, Twitter. Twitter Ya ada untuk kalau Twitter. ya betul untuk Twitter ada. Di Twitter ada tapi nggak begitu sering ya? Atau sering nggak sih? Akhir-akhir ini kita coba giatkan lagi. Lebih bersuara individu ya akhirnya ya. Untuk Suara Juventus ininya itu terakhir-terakhir sih kita memang agak vakum ya. Hmm, Apa namanya kita ntar kita apa aktifin lagi. Oke, Oke teman-teman, kita, gue mau nanya-nanya ini deh. Juventus sampai dengan saat ini dari teman-teman Suara Juventus ini puas nggak sih performa Juve sampai dengan saat ini? Peringkat dua, selisih 1 poin, ya sangat besar lah peluang untuk Scudetto-nya. Masih ada di Coppa Italia juga. Puas nggak? Sesuai ekspektasi atau enggak? Ke siapa dulu nih? Bebas, bebas, Bro Adi bebas. dulu ada. Eh kalau bicara puas, sebenarnya kan kalau gua pribadi kan ngikutin apa targetnya Allegri ya, karena kan dari awal musim Allegri bilang bahwa target kita 4 besar sama finalis Copa Mas kita. Jadi kalau misalnya sekarang di peringkat 2 terus masih masuk semifinalis Copa ya, berarti udah mencapai bentar lagi mencapai target. Walaupun ya kalau di Liga pasti udah target udah hampir tercapai karena agak-agak sulit kalau Juve keluar 4 besar dengan kondisi sekarang gitu kan. Tapi kalau di Copa masih 2 game lagi ya, artinya kalau nyingkirin Lazio ya target Allegri awal musim tercapai gitu. Tapi kalau sampai ekspektasi jadi Scudetto ya mau nggak mau ya kalau ada peluangnya ya gas gitu, nggak karena nggak ada lagi pilihan. Kalau emang bisa Scudetto ya Scudetto, kalau enggak ya sesuai target aja 4 besar gitu. Bro, bro, tapi kayak suara lo agak terlalu ke bawah, bro. Nah, mungkin Nah gitu, sip. supaya nggak. Sah, bagus, bagus, bagus. Oke, kalau Mas Surya gimana? Gue sejauh ini puas tapi dengan catatan ya. Kalau salah satunya dari apa tadi Bro Adi manajemen tadi bilang empat besar Copa, gue seenggak-enggaknya karena Juve saat ini dengan usia rata-rata pemain yang muda, seenggak-enggaknya harus punya mental dulu lah untuk juara at least antara Scudetto atau Copa gitu Bro. Hmm, Jadi bisa puas tapi dengan catatan untuk membina mental ke depannya kita butuh gelar untuk tahun ini. oke. Tapi lu percaya Allegri bilang target 4 besar? Lu percaya bahwa memang Juventus target cuma 4 besar dengan yang lu mau bilang pemain Juventus yang rata-rata muda, tapi kan tetep aja pelatih termahal, skuadnya juga relatif mahal, ada Vlahovic juga yang harganya mahal, Bremer mahal. Lu percaya itu target sebenar-benarnya Juventus atau main games? Gue nggak percaya Juventus, tim sebesar Juventus, target cuma 4 besar. Gini ya, untuk target manajemennya sendiri kan tak empat besar.
memang kita Iya, tahu lo di percaya itu, lo percaya yang disampaikan Allegri bahwa emang benar empat besar itu bukan kata-kata yang disampaikan supaya emang ada tekanan bagi bagi Inter, bagi Milan gitu. Itu supaya pemain Juventus nggak ada beban. Lo melihat bahwa yang disampaikan Allegri dengan segala sumber daya Juventus itu, lo percaya bahwa itu memang target Juventus empat besar tuh udah bahagia banget. enggak bahagia ya karena gue percayanya Hmm, Scudetto gitu karena hmm, memang kan sekarang ini kan memang posisinya hmm, itu kan ketat ya, hmm, race hmm, between two horse aja ya, sorry to say untuk hmm, yang lain, tapi kan hmm, memang sekarang itu ketatnya di Juventus sama Inter gitu. hmm, hmm, Nah ini untuk Cyborg atau dalam tanda kutip melemahkan apa betul. ya Hmm, konsentrasi pemain-pemain dari klub-klub lawan mungkin hmm, iya ya kan, hmm, tapi dari Juventus ini sendiri gue nggak bisa mewakili semuanya, tapi kalau gue sebenarnya minimal harus dapat satu gelar untuk musim ini, hmm. bro. Iya, iya. Gue juga, gue bahkan gue yang bukan seorang Juventus, bukan gue dari klub lawan ya, rival ya. Gue juga nggak melihat Juventus layak menyebut dirinya puas berempat besar doang. Maksudnya gue nggak bisa melihat Juventus itu dengan skuad yang ada, main cuman di satu kompetisi doang dan ya udahlah empat besar puas lah gitu. Gila, nggak mungkin banget. Allegri kan juga bagusnya bukan main. Allegri tetap aja mau bandingin sama siapa di sini kecuali di Serie A ada Ancelotti gitu ya. Kecuali di Serie A ada Conte, Allegri tetap menurut gue justru tetap pelatih terbaik di Serie A saat ini. Jadi ya, Eh, ya gue juga ya gue nggak merasa bahwa Juventus akan empat besar sih. Memang kita akan bersaing Scudetto. Kalau lu Mas Adi, lu tuh kenapa lu merasa bahwa eh, Gini gini empat Mas besar? Gita, kalau kita lihat starting elevennya Juve ya saat ini ya, Hmm, yang menang Scudetto pemainnya cuma Chesney, Danilo, hmm, Rabiot. Selebihnya belum hmm, Scudetto. Kalau kita hmm, kasih targetnya Allegri targetnya Scudetto, pemainnya akan beban mental karena pemain ini belum berpengalaman di kompetisi ketat. Mereka harus hmm, ngejar trofi gitu loh. Jadi kalau hmm. misalnya skuadnya matang semua, 11 pemainnya sudah Scudetto ya mungkin Allegri nggak akan bilang seperti itu. Targetnya mungkin yang berbeda gitu. Karena kan kita lihat Hmm, dari skuadnya juga gitu. Kalau skuadnya dia ngelatih Inter ya pasti targetnya Scudetto dengan skuad 11 pemain mayoritas hampir udah menang Scudetto semua kan itu terakhir. Jadi emang dia hmm. lihatnya kapasitas skuadnya juga gitu. Tapi ya oke lah, itu gua agree to disagree lah. Hmm. Maksudnya kalau kalau sebuah tim menargetkan Scudetto nunggu ada pemain yang udah pernah ngerebut Scudetto, itu kayaknya nggak bakal ada tim yang nargetin Scudetto tuh kayaknya Milan gitu terus Napoli dulu itu kayaknya nggak bakal mau nargetin Scudetto. Tapi oke lah. Lalu untuk di sejauh ini peringkat dua eh, apa namanya ya bahkan seandai saja nggak kepleset dari Empoli ya kemarin mungkin Juve lagi Kapolista sekarang apa sih sebetulnya membuat Juve eh, sekuat sekarang dibandingkan musim lalu? Jadi gini, kalau untuk dibandingkan dengan musim lalu, karena kita mencoba-coba ya, formasi Allegri kan untuk musim lalu itu masih berubah-ubah terus gitu. Kalau sekarang kan mulai dari awal musim itu sudah hampir pakem dalam tanda kutip tiga lima Tiga back dua. ya. Betul, betul, betul. Dan perlu diingat bahwa kita punya center back yang Gatti, which is butuh jam terbang. Dan sekarang insya Allah semoga sudah semakin matang di luar daripada blunder-blunder kemarin yang tentunya para Juventini atau tifosi Juventini tidak harapkan. Tapi insya Allah progresnya semakin membaik dan itu memang jadi kelihatan lebih bagus kan, eh, apa namanya, formasi yang sudah tetap ini. Jadi pemain itu mulai chemistry-nya ada gitu. The most improved siapa? Most improved player Gatti. Untuk most improved player menurut gua Gatti. Ya ya ya. Nggak tahu kalau Bro Adi. Gila, kalau Mas Adi gimana? Apa Gue yang masih membuat improve. Juventus musim ini berbeda sama musim lalu? Gini, gue setuju apa yang dibilang Bang Suryo karena kan formasi udah pakem 3-5-2 dan Juventus musim ini cuman mengganti beberapa part aja dari formasi 3-5-2 Allegri musim lalu kan mungkin karena Di Maria diganti Chiesa terus yang kanannya ada Wea Cuadrado ganti Wea atau ganti Cambiaso dan kirinya masih Kostic, tengahnya masih Locatelli Hmm, Rabiot, backnya mungkin Gatti masuk gantiin Alexandro ataupun itu ya. Selebihnya kan hmm, sama dengan squad musim lalu. Jadi
skuad musim lalu ditambah dengan beberapa pemain yang improve, jadi kayak sekarang gitu. Kalau pemain improve menurut gue sih McKennie. Kita nggak tahu pemain ini harusnya di loan ke Leeds tiba-tiba balik ke Juve jadi pemain tambal Bagus tulang. ya. Wing McKennie wing bagus sekarang ya. ya McKennie bagus. Ketika Juve kehilangan wingback kanan, McKennie main di wingback kanan. Kehilangan Fagioli main di jadi gelandang tengah. Ini emang Hmm. pemain yang lagi improve lah, apalagi kan di beberapa match terakhir jadi asis juga gitu. Jadi emang yang menurut gua selain pemain-pemain yang udah top dari musim sebelumnya, emang McKennie jadi improve banget musim ini. Benar. Oke. Kalau di musim ini siapa yang eh key players-nya? Dia yang kalau nggak ada dia, wah kerepotan. Atau Juventus sangat tim player, nggak bergantung sama satu pemain pun. Ada nggak satu dua pemain yang paling paling kunci lah ini nggak tergantikan? Mungkin Bro Adi bisa itu. Menurut gua Adrian Rabiot. Kalau nggak ada Rabiot, lini tengah tuh nggak Hmm. nggak ada pemain yang bisa apa ya, mengcarry bola dari belakang ke depan gitu. Jadi kalau transisi Allegri untuk counter attack, kalau nggak ada Rabiot emang terasa banget. Kayak lah match lawan Empoli, Rabiot nggak main, Miretti nggak bisa gantiin. Beberapa match tanpa Rabiot tuh emang lini tengah tuh seakan-akan tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayak kalau ke Inter kayak nggak ada Barella sama Hakan, itu kan agak sedikit goyang juga ya Mas gitu ya. Tapi gokil ya, emang Rabiot gue suka banget sih. Itu orang udah tinggi, lincah ya, shootnya juga. Gara-gara nggak ada Milinkovic Savic jadi nggak ada head to headnya si Rabiot nih sekarang Rabiot. gelandang-gelandang tinggi gitu. Tapi kontraknya udah panjang belum sih Rabiot? Belum, belum. Wah, syukurlah. Kalau Mas Surya gimana? Siapa key player? Nah, kalau menurut gue McKennie balik ke pernyataan Bro Adi tadi karena dia sudah dalam posisi terjepit ya, terjepit Hmm. dari Leeds, yang Leeds itu sudah degradasi, dia mengimprove dirinya dan key playernya itu memang kalau gue ngelihatnya nggak karena Empoli itu kemarin tanpa Rabiot, tapi sebelumnya lawan Empoli Juve menang gitu dan itu cukup oke. Kalau untuk gua ngelihatnya sedikit goyang pas karena milik red card itu jadi agak goyang gitu ya 10 pemain jadi harus ada uh, lininya itu harus konsentrasi ke tengah lagi kemudian Rabiot juga di samping itu Miretti kalau menurut Bro Adi gagal kalau menurut gua masih kurang jam terbang untuk posisi sebagai central midfield ya dia agak lupa untuk ke belakang dan terlalu asik mungkin di tengah untuk ke depan gitu. Jadi itu menurut gue McKennie mestinya bisa memainkan posisi agak goyang pas awal-awal karena milik kartu merah itu tidak menyalahkan milik sih, tapi ya di situ Oke, butuh waktunya itu untuk menyamakan skor dari ketinggalan menjadi satu kemarin dari hasil terakhir kita. oke. Kalau gitu sebaliknya, yang Lordnya sekarang siapa Juventus? Lord tapi main mulu nih yang kayak "Ah, anjir kenapa dia main, kenapa dia masuk? Lordnya siapa sih Juve sekarang? Mungkin Atau nggak ada Lord? Alexandro ya tapi masih cedera kan, baru baru sembuh cedera ya, dan menurut gue ya emang udah habis sih kalau untuk pemain yang starter, udah nggak ada Lord lagi sekarang gitu, udah aman-aman aja sih starting levelnya selagi Wah, Sandro nggak enak main. dong. Enak dong. Kalau Mas Surya juga setuju. Nggak ada, udah nggak ada Lord lagi nih sekarang Juve. dari sebenarnya sudah mulai dikurangi ya Lord Alexandro atau katakanlah apa namanya Mattia De Silvio yang Lordnya Allegri kalau dibilang para Juventini mungkin ya Hmm. kemarin-kemarin tapi ngelihat dari kebiasaan Juve dari bola mati kemudian mulai dari back tengah sampai depan itu bisa ngegolin itu udah ini banget udah tim play banget kalau menurut gua gitu bro. Batas minimumnya udah enak ya. Udah nggak Iya, nggak iya terlalu kalau menurut jomplang gue, gitu ya. iya kalau menurut gue ya, karena mulai dari back sampai tengah sampai depan itu udah bisa ngegolin semua gitu. Oke, oke. Ke gue mau masuk ke pertemuan derby di Italia akhir pekan nanti. Dari Juve ada yang absen nggak, Mas? Milik, Ya milik ya berarti ya. Milik ya. terus Milik yang sisanya di aman. yang yang diragukan adalah Adrian Rabiot, apakah dia masih cedera tulang keringnya atau enggak. Kemudian Federico Chiesa Biasa, Cesa absen atau diragukan? diragukan karena diragukan. cedera lutut yang terakhir itu. Di lawan Empoli juga nggak main kan, kayak saya juga ya. Oke.
Oke, kita bahas untuk formasi 3-5-2. Kiper udah pasti Chesney lah. Tiga back siapa, Mas? Biar gua ini juga gua punya pemahaman tentang Juve. Tiga backnya siapa? Agati, Bremer, Danilo. Gatti, Bremer, Danilo. Thiago Jalo belum Betul. main ya? Oh, belum. Gua rasa untuk match Data Italia akan terlalu gambling untuk Allegri memainkan back yang baru masuk dalam Oke, squad. oke. Dari tiga back ini kelemahannya apa sih biasanya Juventus dari tiga back ini? Menghadapi tipe striker seperti apa atau tipe serangan seperti apa untuk tiga back ini? Nah, mungkin kalau ngelihat dari pertemuan terakhir di November 2023, itu kan terjadi build up cepat dari Dumfries, kemudian Marcus Thuram. Nah, Mm-mm. itu mungkin kelemahannya itu pada saat mau memblokir itu terlalu cepat. Nah, Hmm. jadi ada selisih sepersekian menit itu pemain Inter bisa masuk. Dan yang di deretan back ini kurang narik untuk offside trap. Jadi timingnya. Oke. Karena kalau ngelihat dari golnya Juve di November 2023 itu kan memang dari kesalahan Dumfries salah ini ya, salah accept goal gitu Hmm. kan. Dadanya kemudian dimanfaatkan oleh Vlahovic, Vlahovic umpan ke Hmm. Chiesa kemudian dari kiri langsung ke Vlahovic lagi dan terjadi gol. Itu dalam tanda kutip seperti itu saya kesalahannya Dumfries. Cuman Hmm. kalau dari golnya Inter, kalau gue Hmm. ngelihatnya itu timing back Juve dalam Hmm. ngeblok ya kan untuk Hmm. terlalu cepat untuk tackle-nya dan melihat dari ininya defensive Hmm. line-nya kurang narik sebenarnya. Jadi ada golnya Inter. Tapi itu Berarti gol yang tipikal kebobolannya memang selalu seperti itu Juve atau atau gimana sih maksudnya? Kalau gue membayangkan dari Inter tuh biasanya kebobolan apa ya kalau Inter ya di musim ini ya adalah kayak sisi-sisi sayap kadang telat mundur gitu-gitu. Biasanya kecenderungannya tuh kelihatan banget. Kalau Juve ada kecenderungan nggak sih? Atau ya nggak ada kecenderungan ya memang lagi ada satu dua momen lawan lagi bagus aja gitu. Nggak ada ya. Tiga back ini emang solid aja. Duel udara, duel bola tanah gitu-gitu. mungkin Sama Berarti atau gimana? Kalau gua Lihat tiga back ini emang kalau emang untuk bermain konservatif, maksudnya bermain sepak sepak bola yang catenaccio bertahan total, emang tiga back ini solid karena ya Hmm. mereka punya kelebihan masing-masing. Ada yang bisa jago, ada blocking yang jago dari Bremer, terus ada covering dari Danilo, Gatti yang bisa dengan bodinya bisa nahan bola. Jadi tiga back yang menurut gue solid sih kalau Saling isi dalam ya. untuk ya saling isi untuk main sepak bola yang Allegri banget gitu. Tapi kalau udah main sepak bola yang ala-ala modern, main build up. Nah, di sinilah titik lemahnya, Mas, karena para pemainnya Hmm. Juve ini passingnya jelek dan passing resistance pemain ini emang sedikit bermasalah gitu. Itu kan kita kan lihat waktu kebobolannya lawan Sassuolo yang kalah 4-2 itu kan membuktikan bahwa salah passing itu fatal untuk seorang back Oke, oke. bermain dari belakang, tapi salah passing itu fatal. Itu kelemahan yang sebenarnya Allegri kalau pakai formasi itu was-was sih gue sebagai Juventus ini mah bahaya nih. Ntar ada blunder-blunder aneh-aneh Oke. lagi gitu. Regenerasi ball playing defender Bonucci belum ada ya. Yang Belum ada. jago-jago. Oke, 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 menarik, menarik. Berarti Juventus memang tipe serangannya tuh bukan yang build up dari belakang, itu jarang banget ya. Emang ngandalin serangan balik cepet aja ya, tunggu lawan lengah, set, 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 Dumfries salah apa langsung sikat, sikat, sikat gitu ya. Bukan yang tata dari belakang ke tengah ke depan, nggak bukan main yang tipikal build up gitu ya si Allegri ya, ini ya di musim ini. Oke, berarti oke, Iya sih kalau Allegri kan mainnya lebih direct sekarang karena ya dengan oke. kualitas lini tengah kita juga biasa-biasa aja ya nggak bisa harus main kayak era-era 1.0 yang ada Pirlo, Marquisio, Vidal ya sulit gitu. Oke, iya, kita betul. beralih ke gelandang, gelandang. Lima gelandang siapa aja nih yang kira-kira nanti main lawan Inter? Berarti Lima ya. Ini kalau gua pasti Cambiaso, terus Di McKennie, kiri ya, Cambiaso ya. Cambiaso di kanan, McKennie, terus Locatelli. Ini Mm-mm. kalau Rabiot main, Rabiot kalau nggak main berarti mau nggak mau Miretti, terus di kiri Kostic gitu untuk lima di tengah. Oh, Cambiaso tuh bisa kiri kanan soalnya ya, Iya. walaupun dia. betul, Oke. betul. Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot atau Miretti, kemudian kirinya Kostic. Kostic tetap tetap dapat tempat ya. Ya, Musim karena keduanya nggak umpan segacal musim awal ya. umpan crossingnya bagus soalnya.
Iya sih. Tapi dia defense-nya gimana Kostik? Bener nggak sih mitos dia apa gosip-gosip yang bilang Kostik defense-nya nggak begitu bagus? Gue nggak begitu ngikutin soalnya. Ya, jadi Secara defense gini, emang jelek sih, emang bukan tipikal wingback yang kuat defense, dia lebih banyak wingback konservatif yang Attacking, mainnya lurus oke. crossing kok itu doang. Jadi kalau emang untuk main up and Oh, down turun jaga defense, wah ya emang kelemahannya di defense atau suka telat turun itu jadi titik lemah juga oh, kalau oke, Juve defense gitu. oke. betul. Dan kebetulan memang tidak seberani Cambiaso untuk penetrasi diagonalnya gitu. Hmm, ya, Jadi ya, ya. Ya. Kalau ngandelin speed. kalau si Cambiaso main di kiri, wingback kanannya siapa? Si Juve? Wah, wah. Nggak ada lagi. Gue pikir dulu Cambiaso tuh emang dibeli untuk rotasi sama Kostik loh. Ya tadinya memang, tapi ada posisi VD di situ, Mas. Jadi Federico Chiesa itu bisa di kiri gitu kan. Nah, Bisa jadi posisi wingback. agak dipaksakan sih sebenarnya hancur kalau buat jadi wingback. Cuman Hmm. yang mau tidak mau posisi Cambias kiri juga gitu. Nah, di kanan ini makanya transfer kemarin itu ya untuk menutup yang di sebelah kanannya itu, Mas. Oke, oke. Kemudian untuk lini depan nanti berarti siapa nih? Kalau andai kata Chiesa nggak main, tapi Chiesa kayaknya main nggak sih? Kalau Bisa. untuk Kesa, kita belum belum dapat kabar yang paling terbaru ya, tapi so far insya Allah mungkin main ya. Hmm, kayaknya emang sengaja ngejar sembuh di ini lawan Inter kayak. Kalau nggak Chiesa nggak main, berarti siapa di depan? Jadi kemungkinan ya memang ini Yildiz sama Yildiz. Ini sama Vlahovic Yildiz nggak ada. juga pilihan anjir, gue lagi. baru lihat kemarin lawan Empoli, gue baru Ya, sekali itu ngeliat Yildiz bagus banget anjir. Gue gak habis pikir itu Juve punya Sole, punya Yildiz, gue bener-bener baru nonton. soalnya Sangar banget dipinjemin bang. anjir. Soalnya Soalnya kan di dipinjemin Frosinone soalnya. Iya, tapi kan profesionalnya. musim depan gue maksudnya musim depan gue ngeliat Soule main aja udah tipe-tipenya sama kan yang jago-jago dribble gitu kan yang Ya. bola-bola lengket kan. Gila yang Juve. Dapat dari mana sih Yildiz itu? Kalau gua terakhir sih gua nontonnya musim lalu ya di UCL Youth Under 19-nya Juve itu waktu pelatihnya Montero nih siapa pemain Turki itu Akademi Bayern sebenarnya gitu tapi dia pas masih muda Hmm, sebelum dinaikin ke Bayern 2 disikat Juve gitu buat main di next gen gitu. iya. Kalau dia milih main Juve mungkin pelapisnya Harry Kane kali di sono gitu. Kalau dia milih Bayern. Iya bagus banget anjir. Oh berarti kalau Chiesa nggak main si ya, Yildiz yang bakal duet sama Vlahovic ya. Iya. Lima ini, lima pemain yang akan masuk siapa aja Mas? Biasanya, biasanya, biasanya. Mungkin Alexandro Rugani, kemudian Berardi Biasanya mungkin gitu di ya. sana ya. Alexander Rugani, dua back. Biasanya masuk dua back. Ya, untuk antisipasi karena dengan formasi 3-5-2 itu kan posisinya dalam tanda kutip untuk mengantisipasi stamina karena pergerakan Inter dengan build up-nya itu kan akan gua rasa ya cukup menguras konsentrasi juga dan stamina juga karena build up itu kan Hmm. memang harus harus diantisipasi dengan timing yang pas, kemudian transisi yang oke. Kalau misalkan memang 3-5-2 berarti kan sayapnya Inter itu kan akan ditempel dengan masing-masing dua Hmm. pemain di kiri dan kanan gitu dan memang peran Rabiot ini sebenarnya sangat diharapkan nanti di derby Italia. Nggak tahu kalau menurut Bro Adi. Eh gua jarang ya Allegri pakai 5 pergantian super sub ini gue jarang banget karena pasti Gitu biasanya ya. tiga Jarang dan banget. biasanya sih template mas kita jadi kalau yang ganti tuh fisik ganti fisik jadi jarang yang ganti taktikal gitu misalnya pemainnya capek Siap, siap. diganti pemain lagi yang ya cuman gituin aja buat Ya. apa stamina lebihnya ya paling ya kalau perubahan taktik mungkin nggak dia narik Miretti kalau Rabiot nggak main narik Miretti gantinya Weah Cambiaso jadi pemain tengah jadi paling ya rotasi sedikit-sedikit satu terus kalau Kiesa Oke. main atau jadi di bench gantinya Yildiz gitu doang sih lebihnya ya cuman Siapa berarti nyegarin Mas? doang squadnya. Tiga. Sama Inzaghi juga gitu. Inzaghi nggak, dia nggak ngerti formasi lain selain 3-5-2. Jadi cuman ganti stamina aja. Pergantian taktikal nggak ada sama sekali dia. Tapi siapa tiga pemain yang biasanya masuk di babak kedua tuh? Weah pasti striker WA satu. tuh ganti siapa biasanya? Kalau lini tengahnya eh
kalau mekaniknya jelek itu biasanya WH diganti gitu. WH yang masih ganti mekanik. Tapi kan kalau Rabiot nggak main berarti Miretti yang ganti WH. Jadi kan biasanya di main Oke, tengah itu. Sama striker oke. satu, back satu biasanya. Oh, masing-masing ini masing-masing lini ganti satu-satu ya. Atau wingback Kostic bisa diganti sama Ealing Junior Kostic kalau dapat penyegaran di wingback. Selebihnya ya Oh sama. iya, iya, iya. Kalau Inter juga gitu. Inter tuh Inzaghi itu ganti pemain satu karena kartu kuning itu pasti diganti. Dia nggak, dia paling Allegri, paling alergi dia ngelihat pemain kartu kuning. Terus pasti ganti ya wingback, dua penyerangnya dia ganti udah gitu-gitu aja, bener-bener ganti stamina. Tapi juga jarang lima ya. Gila juga si Ya, Allegri ya. ya karena memang ini pijakan masing-masing pelatih kan beda ya, Mas. Hmm, Kalau Simone Inzaghi itu kan nggak terlalu eh, nggak mau ngambil risiko, kuning dikit ganti, ya kan? hmm. Kuning dikit ganti. Kalau ini emang kalau kita ngelihatnya 15 menit terakhir baru ganti gitu. Hmm. Emang itu nggak ideal banget, cuman itu Allegri gitu. Teknikal ganti Iya, iya. teknikal, sampai Cara mepet-mepet berpikir gitu. pelatih zaman dulu banget aja udah emang dia lupa kayaknya udah bisa ganti lima pemain dia masih buku Tiga. panduannya masih zaman dulu sih. Oke, kalau teman-teman prediksi gimana terakhir untuk Inter Juve? Kalau menurut teman-teman gimana? Hasil seri kah? Yakin menang kah atau gimana? Udah di. Eh kalau ini kan pasti skornya agak alot ya matchnya ya alot ya kayak di pertemuan pertama ya. Ya kalau prediksi gue Juve menang lah dengan skor Allegri W 0-1 Mas. 0-1. Eh, Allegri, gue penasaran deh, sorry sebelum ke Mas Suryo. Ketika Juve, gue tuh sebetulnya takut banget Juve unggul lebih dulu ya, karena itu udah yang dicari Juve kan. Sebetulnya cetak gol lebih dulu, udah terus bertahan sekuat-kuatnya ngandelin serangan balik lagi. Nah, Juventus kalau kebobolan lebih dulu, gimana sih terus cara bermainnya? Atau tetap ngandalin serangan balik atau gimana sih selama ini? Ya Ah, kalau Juve kebobolan dulu itu yang jadi apa namanya kekalahan buat Allegri kalau Juve kebobolan dulu sulit untuk apalagi lawan big game kalau dia kebobolan dulu Hmm. sulit untuk menyamakan karena emang lawan akan counter Juve akan keluar jadi perubahan taktikal di mana Allegri jadi Pep Hmm. tim lawannya jadi Mourinho gitu loh jadi emang jadi harus berubah cara mainnya dan itu gue lihat Juve sering kepleset lawan tim yang kayak gitu. Ya, 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 itu ini pernyataan yang menarik banget karena gue pun penasaran gitu. Gue juga jujur karena gue tahu Juve seperti apa dan ya gue juga mikir wah ini kalau Juve unggul dulu apalagi 15 menit awal, wah ini yang dicari sama Allegri ini udah 60 menit berikutnya udah bertahan total semati-matinya ngandalin serangan balik. Tapi ternyata emang Juve juga berusaha untuk nggak kebobolan lebih dulu ya, nggak kebobolan cepat lah setidaknya ya. iya. Enggak, O- enggak, enggak, Oke. enggak, enggak kan. Kayak bermain rapat iya, mencari celah iya, tapi untuk berusaha ngebobolin dulu, gua rasa itu akan terjadi babak kedua, kalaupun memang skornya Hmm. masih kosong-kosong di babak pertama. Hmm. Oke, kalau Mas Suryo gimana? Prediksi untuk derby di Italia nanti? Akan sangat seru karena kali ini kan bermain di kandang Inter ya. Eh, Hmm. Gak ada Ini Cuadrado nih sayangnya nih. Zong beli beli Cuadrado Zong nih anjir. uh, gimana ya, gue menyorotin Squadrado karena di 2017-2018 kan di Cuadrado juga punya peran vital juga gitu. Terus ya kalau misalnya nggak Cuadrado nggak ada, gue rasa Inter juga pasti punya penggantinya gitu. Untuk pemain yang baru itu, yang digadang-gadang itu mungkin Ya Ya berarti Buchanan ya belum lah itu. Buchanan. Masih jauh lah kanan. itu. Bencana dengan Cuadrado Sayangnya cedera anjir. Zong main cuman berapa kali doang cedera kalau coach malah gajinya gede juga. akan terjadi duel yang sangat seru di mana ini ada duel derby Italia. Prediksi gue sebagai 2-1 untuk Juve. Oke, 2-1 untuk Juve. Oke Mas, sorry, gue penasaran lagi deh. Menurut lo prediksi empat besar deh, nggak usah sebut 1, 2, 3, 4 ya. Empat besar Serie A musim ini kira-kira siapa? Berwadi dulu. Ya selain Juve Inter ya Ya, eh, oke. pasti Milan masuk Milan gitu kan. Terus satu Lo lagi yakin Milan masuk ya? Milan Milan kalau masuk tahun lah. depan Conte ngeri ya. Milan kalau tahun Wah, depan Conte. itu bakal jadi tantangan buat Allegri dan Inzaghi juga musim depan ketemu Conte kan. Terus Ya, ya, ya. peringkat 4 atau satu lagi susah sih kalau satu lagi. Paling ya Fiorentina sih kalau menurut gua karena yang lain kan lagi Roma lagi terpuruk, Lazio terpuruk, Napoli juga lagi Atlanta nggak banget. bagus bro, Atlanta bro, gila bro.
Si Lukman itu di Atalanta. Piala Afrika juga bagus deh. Atalanta bisa, Atalanta. Bisa. Gue Fiorentina sih kalau gue peringkat 4-nya. Fiorentina. Mas Rio gimana 4 besar? Gue lebih ke antara Atalanta sama Fiorentina. Kalau Milan kayaknya sih mungkin bakal terplos ke 5 kalau feeling gue. Oke, oke. Karena Oke. ada inkonsistensinya sebenarnya Milan. Apalagi kan pelatihnya gitu ya. Dalam tanda kutip ya sorry to say gitu. Kalau ini era ini Milan sekarang sih itu dialami sama Juventus. Ada trust issue dengan Pioli ini. Jadi Iya, ya sebenarnya itu. nggak nyaman ya. Tapi Piolinya Heeh. nyaman-nyaman aja ya. Itu. Jadi ya itu 2 tahun yang lalu dengan Allegri itu nggak nyaman gitu. Gue sih jujur berharap Milan juara Coppa Italia atau Europa League sih, supaya Pioli bertahan aja biar nggak Hmm. Conte lah. Karena kalau Conte lebih serem lagi. Karena biasanya Pioli selalu punya cara untuk dipertahankan dia. Ada-ada aja di menang-menangnya. Oke, kalau sorry gue nanya terakhir mulu. Ini yang benar-benar paling terakhir. Kalau dari teman-teman suara Juventini, dari grup-grup WhatsApp pembicaraan dengan Juventini lainnya, apa sih sebetulnya yang perlu diwaspadai dari Inter di derby di Italia ini? Atau atau ya optimis banget nih kayak receh ini backnya atau gimana? Gue pengen denger aja pendapat dari teman-teman Juventini. Berarti Eh, Jelas kalau gua skuadnya ya, kalau Inter kan skuadnya matang semua dalam tanda kutip ya, pemain-pemain yang senior dan atmosfer sih, kalau kan fansnya juga akan rame itu di Giuseppe Meazza. Dan yang khawatirin ya tetap ya kapten ya, Lautaro Martinez di depan itu striker lincah, terus juga banyak intrik dan wah licin banget kalau di kotak penalti gitu. Banyak drama-drama yang selama dia main di buat derby di Italia ini, banyak drama-drama ya Lautaro Martinez yang jadi aktornya gitu. Oke, dari Mas Suryo gimana? akan Calhanoglu. Hmm. Karena dengan formasi 3 pemainnya center back Juve akan terjadi blind ada sisi yang nggak kelihatan gitu. Nah, Hakan gua rasa itu punya keahlian di situ kan. Karena Juve nempel 2 kiri dan 2 kanan, nanti tinggal 1 di tengah. Ini yang patut berbahaya. Ketika 1 di tengah dan 3 sudah berkonsentrasi untuk covering, katakanlah back-back itu untuk blocking atau tackling, itu udah capek. Atau katakanlah dipaksa dengan bola diagonal yang center back itu harus lompat, kemudian lari, lompat lagi. Itu ada sisi di base kan. Itu yang patut diwaspadai dari Inter. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman suara Juventini, Mas Suryo, Mas Ali atas kesempatannya. Gue minta Oke. izin upload kontennya di YouTube gue. Thank you ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama Mas Gita. Wah, gokil. Terima kasih banyak untuk teman-teman suara Juventini. Sehat-sehat terus. Sukses untuk YouTube-nya ya. Untuk teman-teman gimana nih? Setuju nggak dengan statement-statement dari teman-teman suara Juventini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.